dengan SMP SMA sekarang, campur laki-laki perempuan, anak gadisnya dimasukin terus. Saya nggak berani saya. Intinya para jamaah sekalian, di usia 60 Allah tidak memberikan uzur lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah sekalian, jemaah salat subuh yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, tema kita di pagi hari, di subuh yang penuh berkah ini, rahasia usia 40 tahun dan 60 tahun. Kita tinjau dari syariat dan medis. Para jamaah sekalian, sebenarnya dalam Al-Quran, dalam nas, disebutkan beberapa usia. Dan tentunya penyebutan usia ini ada maksudnya, ada rahasianya. Dalam Al-Quran disebutkan usia 2 tahun. Para perempuan disebutkan ayurdi'na auladahunna haulaini kamilain, 2 tahun. Dalam nas disebutkan usia 7 dan 10 tahun. Dalam hadis disebutkan usia 7 dan 10 tahun. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'ina sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Perintahkan anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun dan dipukul di usia 10 tahun. Kemudian juga disebutkan angka 15. Ya, khamsa asyarata am, 15. Dalam hadis yang panjang, yaitu batas maksimal seseorang untuk disebut dengan terakhir balik, maksudnya minimum. Jadi kalau sudah melebihi usia 15, walaupun belum mimpi basah, belum tumbuh kemaluan, di atas 15 sudah dianggap balik. Nah, penyebutan angka dan usia ini kenapa disebutkan dalam nas dan syariat? Pasti ada maksud, tujuan, ada hikmah, ada rahasianya. Dan setelah dilihat dari sisi medis maupun psikologis dan kejiwaan, terutama anak, terkait dengan tumbuh kembang, di situ ada rahasia. Demikian juga dengan pembahasan kita di waktu subuh ini. Angka 40 tahun dan angka 60 tahun disebutkan dalam nas, serta ada tujuannya dan ada rahasia, hikmah dari sisi psikologis maupun medis. Angka 40 tahun disebutkan dalam Al-Quran.
Dan penjelasannya Masya Allah, ketika saya baca penjelasan ulama tentang ayat ini sangat bagus sekali. Renungan bagi kita yang sebentar lagi 40, saya sebentar lagi 40, ataupun yang sudah 40. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Hingga tatkala seseorang hamba mencapai usia balagha asyuddah, mencapai kematangan usia. Disebut dengan syiddah tatkala biji sudah mulai mengeras, siap tumbuh dan pecah. Asyuddah. Wa balagha arba'ina sanah, dan sudah mencapai usia 40 tahun. Dalam Al-Quran 40 tahun. Maka hamba tersebut akan berkata, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa yang dipanjatkan seorang hamba ketika usia 40 tahun, dan dalam doa ini tersimpan rahasia luar biasa, baik secara psikologis maupun medis. Doanya, qala rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni, anugerahkanlah kepadaku kemampuan untuk an ashkura ni'matika allati an'amta alayya. Berikanlah kemampuanku untuk bersyukur kepadamu, dan berikan juga kemampuan bersyukur ini kepada kedua orang tuaku, dan berikanlah aku anugerah agar mampu beramal soleh yang engkau ridhoi, dan perbaikilah dzurriyyati, anak cucuku, aslih, inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku sekarang bertobat kepada engkau, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku sekarang muslimin, berserah diri atau patuh, manut, pasrah, istislam dengan semua perintah-perintahmu dan ajaran dalam agama. Doa yang bagus, Masya Allah. Demikian juga usia 60. Kita sebutkan angka dan dalilnya dulu. Demikian juga dengan usia 60 disebutkan dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu sittina sanah. A'dzarallah, sesungguhnya Allah telah memberikan uzur kepada seseorang yang Allah akhirkan ajalnya sampai usia 60 tahun. Jadi Allah beri uzur sampai usia berapa? 60 tahun. Disebutkan usia 60 tahun. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani apa maksud hadis ini. Beliau bersabda, beliau menjelaskan, Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksudnya Allah mengakhirkan sampai usia 60 tahun, dikasih uzur sampai usia 60 tahun. Ibnu Hajar menjelaskan, wal ma'na annahu lam yabqa lahu i'tizar. Maknanya adalah setelah
di atas 60 tahun sudah tidak ada uzur lagi dari Allah. Jadi batasnya adalah 60 tahun. Penjelasan ringkasnya sebelum kita bahas penjelasan yang panjang, maksudnya 60 tahun ini, ketika seorang hamba masuk usia 60 tahun, kemudian tidak terbesit sedikit pun dalam benaknya, terlintas dalam pikirannya, tersentuh dalam kolbu dan hatinya untuk kembali kepada agama. Padahal tanda-tanda kematian begitu dekat dan yang lain-lainnya. Tidak pernah terpikir ke masjid. Mungkin yang perempuan tidak terlintas sama sekali untuk menutup aurat. Usia udah 60 tahun. Nah, berdasarkan zahir hadis ini sudah tidak ada uzur dari Allah. Penjelasan ringkas. Para jamaah sekalian, kita masuk penjelasan yang lebih panjang ya. Usia 40 dan 60 kita fokus. Tapi sebelumnya perlu kita jelaskan para jamaah sekalian, angka dalam Al-Quran dan hadis itu menggunakan tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Karena perbedaannya lumayan, sekitar 10 sampai 11 atau 12 hari perbedaan. Sehingga kalau kita berbicara usia 40 tahun, 40 tahun Hijriyah menggunakan Masehi sekitar 38-39, antara itu 38-39, sekitar itu Masehi. Berarti yang 38-39 sekarang udah masuk dalam khitab seruan ayat ini. Kemudian yang 60 tahun Hijriyah tadi, kalau kita konversi ke Masehi berarti sekitar 57-58. Bukan 60 tahun Masehi ini, pakai Hijriyah masuk ke khitab ini. Kita masuk penjelasan, Masya Allah. Ini ayat yang pas sekali, saya sebentar lagi ya, 40. Setahun lagi. Pas sekali ayat ini kalau kita baca dari penjelasan ulama, fakta psikologis, fakta di lapangan, pas banget ya. Seolah-olah usia ini 40 tahun ini, dan ini yang sangat penting, makanya disebutkan dalam Al-Quran. Seolah-olah usia 40 tahun ini menjadi checkpoint, menjadi tempat istirahat sejenak dari perjalanan panjang kehidupan. Ibaratnya usia 40 tahun ini kalau kita jalan perjalanan jauh naik tol dari Malang, Surabaya, Solo, Jakarta, ke Bandung, Jakarta, atau itu terlalu jauh mungkin ya. Perjalanan dari anggaplah Malang, Surabaya, pasti ada rest area. Ada rest area di perjalanan tol, ada rest area. Untuk apa kita di rest area? Nah, di rest area itulah kita berhenti sejenak dari perjalanan yang panjang. Di situ kita istirahat, makan, sholat mungkin, bahkan kadang di masjidnya, di musolanya berbaring,
selonjor, istirahat sejenak, lihat jadwal sampai mana perjalanan kita, kira-kira sampai jam berapa, sampai mana berakhir. Dan kalau sudah sampai, kita bisa istirahat total. Istirahat total. Kurang lebih demikianlah dari usia 40 tahun ini. 2/3 kehidupan, 2/3 perjalanan sudah ditempuh perjalanan kehidupan. 2/3. Dari mana tahu 2/3? Pertama dari hadis, yang kedua dari fakta medis. Dalam hadis disebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sitina wa sab'in wa aqalla minhum may yajuzu dzalika." Umurnya umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. 60-70 tahun. Ini hadis. Wa aqalla minhum may yajuzu dzalika, dan sedikit aqall, minoritas, sedikit yang bisa yajuzu melampaui hal tersebut, melampaui umur tersebut. Umurnya umatku 60 sampai 70. Dan sedikit yang bisa melampaui, artinya memang ada yang 70 ke atas, ada yang 80, mungkin ada yang 90, tapi sedikit. Ini hadis Nabi. Kalau kita konversi ke Masehi, 5767 atau 5868 bisa. Dan sesuai dengan fakta medis dan kedokteran. Kalau kita lihat, ini mohon maaf ya, mohon maaf. Fakta memang ini, mohon maaf sekali lagi. Kalau kita lihat pengumuman kematian di WhatsApp, di grup WhatsApp, di masjid, berita lelayu, ini mohon maaf sekali lagi, usianya berapa kira-kira? Rata-rata 60 sampai 70. Ini fakta yang dilihat ya. Dan dunia medis pun demikian. Usia wafat terbanyak, usia meninggal terbanyak 60 sampai 70. Sesuai dengan fakta hadis Nabi SAW. Dan beliau menyebutkan sedikit yang melampaui 60-70, artinya ada yang 70, ada yang 80, ada yang 90, sedikit. Kenapa? Karena memang ada juga yang wafatnya masih usia muda. 50 ada yang wafat, 40 ada yang wafat, 30 ada yang wafat. Nah sehingga tadi ada yang lolos, ada yang lebih, ada yang kurang. Kalau dirata-ratakan kembali lagi 60-70. Sesuai hadis medis. Sehingga usia 40 tahun adalah 2/3 perjalanan kehidupan. Dua per tiga. Yang seharusnya
setelah melakukan 2/3 perjalanan kehidupan, sudah saatnya ya, seorang muslim yang yu'minu billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah. Allah menciptakan, Allah menguji kita di dunia, dan suatu saat kita kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua perbuatan. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah pada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Setelah hidup ini, setelah dunia ini ada kehidupan. Setelah kita ini di dunia ini sebentar, ada kehidupan lagi setelah itu. Hari akhir. Makanya selalu digandengkan beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Iman kepada Allah yaumil akhir. Sudah selayaknya kita melakukan checkpoint, perenungan dari perjalanan yang panjang, perjalanan panjang di dunia. Dan Allah menyebutkan usia itu 40 tahun. 2/3 perjalanan kehidupan. Kita lihat penjelasan para ulama dari ayat ini, lanjutannya bagus sekali ya. Ketika sudah 40 tahun atau memasuki usia 40 tahun atau baru saja melewati usia 40 tahun, ada bahan perenungan di sini disebutkan. Yang direnungkan, yang diminta adalah doa selanjutnya. Qala Rabbi auzi'ni, ya Allah anugerahkanlah kepadaku an ashkura ni'matakallati an'amta alayya, anugerahkanlah kepadaku untuk mampu, anugerahkanlah kepadaku kemampuan untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku. Sekarang pertanyaannya, kenapa usia 40 tahun kemudian kita merenung, doa pertama minta kemampuan bersyukur. Kenapa minta kemampuan bersyukur? Karena insya Allah ini mayoritas, ingat saya sebutkan mayoritas para jemaah, mayoritas kebanyakan manusia di usia 40 tahun ekonomi, keuangan, dan stabilitas rumah tangganya sudah baik. Ini mohon maaf ya, mayoritas 40 tahun itu sudah stabil, sudah mulai mapan. Di usia 40 tahun mayoritas kita sebutkan ya, orang Indonesia sudah mulai punya rumah. Sudah mulai punya rumah 40 tahun? Sudah insya Allah ya. Udah mulai punya kendaraan 40 tahun? Udah punya mobil? Udah punya motor? Sudah 40 tahun. Sudah punya pekerjaan 40 tahun? Sudah 40 tahun? Sudah. Kalau pekerjaannya pegawai, staf, PNS 40 tahun secara jabatan sudah mulai stabil? Udah mulai stabil? Udah mulai jadi kasih, kabid? Udah? Kalau tempat saya malah udah jadi wakil medis, udah jadi kabid pelayanan medis, bahkan udah jadi direktur. Usia 40 tahun. Yang kerja di perusahaan sudah mulai menjadi supervisor 40 tahun. Sudah mulai menjadi asisten manajer, bahkan udah jadi manajer 40 tahun. Yang berdagang dan bisnis mayoritas 40 tahun bisnisnya udah stabil, udah mulai stabil,
Toko sudah mulai ada. Udah mulai punya berapa staf? 40 tahun. Udah mulai buka cabang. Ini kalau yang bisnis. Udah mulai stabil. Jadi 40 tahun bisa dikatakan usia sudah mulai stabil dan ya mapan bisa kita katakan. Artinya apa para jemaah sekalian? Kebanyakan mayoritas manusia di usia 40 tahun kebutuhan primer bahkan sekunder bahkan tersier, ada yang sampai tersier, untuk hidup di dunia ini sudah terpenuhi mayoritasnya. Bahkan usia 40 tahun sudah sampai tersier udah kebutuhannya. Secara psikologis harusnya sudah terpenuhi kebutuhan primer, alhamdulillah. Tidak ada bahaya. Ya tidak. Udah terpenuhi kebutuhan primer saya, sudah tidak bahaya, masih bisa hidup. Apalagi kebutuhan sekunder, ya masih bisa leha-leha, jalan-jalan, menikmati dunia. Apalagi tersier, bermewah-mewah. 40 tahun mayoritas sudah stabil. Apalagi saya, dokter spesialis, wah udah banyak bersyukur udah. Celaka nih kalau saya nggak banyak syukur. Artinya apa para jamaah? Kenapa disebutkan usia 40 tahun dalam Al-Quran? Dan di doanya minta bersyukur, minta kemampuan bersyukur. Kata-kata Auzi, anugerahkan. Karena di usia 40 tahun sudah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan tentang dunia. Kata kuncinya di situ. Karena mayoritas di usia 40 tahun tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi berlebihan tentang dunia. Udah nggak ada. Mungkin di usia 20 tahun atau 30 tahun, 31, 32, 33. Mungkin masih belum tenang hidupnya. Kenapa? Belum punya rumah. Mungkin belum tenang hidupnya, bisnis masih merangkak, bisnis masih memulai, dan jaringan sedang dicari koneksi. Masih ada yang dikhawatirkan, saya belum tenang sampai punya rumah. Saya kerja keras dulu sampai punya rumah. Kerja keras sampai cicilan rumah lunas. Mungkin 20, 30 kerja keras, membangun bisnis, buka relasi, siang, malam, kerja keras. Mungkin di usia 20, 30 bangun karir di kantor, rapat, studi lapangan, atasan perintah segera, ada proyek segera diambil, ada tugas dikerjakan sebaik-baiknya, membuktikan kepada atasan, bos saya bisa diandalkan, saya bisa ini, dan karir bisa cepat. Sehingga bisa kita katakan usia 20-30 tahun mungkin konsentrasi terpecah dengan dunia. Mikirkan istri,
mikirkan anak, belum punya pegangan kehidupan, belum punya kepegangan ekonomi, masih lihat anaknya butuh popok, masih lihat anaknya butuh susu, masih butuh ini, bekerja keras. Dan saya rasa kita yang sudah 40 tahun atau ke atas pernah menjalani fase-fase itu. Saya rasa kita semua, saya juga begitu. Di 20-30 kita menjalani fase itu semua. Kerja keras, usaha, banting tulang, lembur. Saya teringat ya, jaga UGD, jaga malam, praktek, kesana, kesini, tambah kuliah, tambah kerja. Sehingga usia 40 tahun usia yang pas untuk merenung, berhenti sejenak. Karena usia 40 tahun lah secara psikologisnya usia matang. Usia berpikir secara psikologis. Sudah menjalani berbagai macam fase-fase. Secara ekonomi pun sudah mapan, sudah tenang, nggak mikir lagi bagaimana membangun, bagaimana ini, merintis apa dan sebagainya. Intinya di usia 40 tahun sudah kekhawatiran seseorang terhadap dunianya, pekerjaannya, besok makan apa, istrinya dikasih makan apa, beli popok anak di mana, kemudian nanti kalau anak kuliah kita sumber tabungan dari mana. Kekhawatiran-kekhawatiran akan dunia di usia 40 tahun berkurang. Berkurang, saya katakan hilang, bukan tidak ada ya, tapi apa? Berkurang. Atau sebenarnya kalau kita renungkan, sebenarnya bukan berkurang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan berlebihan begitu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang dunia di usia 40 tahun dengan anugerah seperti itu. Ditambah dengan matangnya usia, makanya disebutkan balagha asyuddah, sudah sampai asyuddah kematangan. Usia, kemampuan berpikir, artinya setelah menjalani 40 tahun dia sudah berpengalaman. Udah menghadapi berbagai macam orang dengan karakter yang berbeda-beda. Ada yang manis di depan, nusuk di belakang. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang munafik, ada yang cari ininya. Ada yang benar-benar tulus. Ada yang benar-benar membantu pertemanan yang baik. Ada yang ingin menjebak. Ada yang begini. Dia udah paham semua karakter manusia. Sudah dijalani, sudah dirasakan 40 tahun. Bukan seperti pemuda, sudah tahu perempuan, sudah merasakan, sudah menikah. Udah 40 tahun. Sudah matang pemikirannya. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat beberapa nabi diangkat menjadi nabi usianya 40 tahun. Termasuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi diangkat usia 40 tahun. 40 tahun nabi kita. Usia matang. Ditambah dengan usia matang, pemikiran yang sudah matang, pas nih. Harusnya digunakan untuk merenung hakikat kehidupan. Untuk apa dia di dunia, ngapain tinggal di dunia, apa yang kita cari di dunia, buat apa sih kita cari di dunia, ngapain aja kita kumpulkan semuanya kalau sekiranya ini tidak kita bawa mati. Saya mati sekarang, semua yang megah ini, rumah, mobil, villa, pekerjaan, jabatan, saya tinggal langsung.
Kalau detik ini juga saya wafat, yang saya banggakan ini hilang semuanya. Yang saya berkeringat, berpeluh, hilang. Sekiranya saya pulang dari tempat kajian, qadarullah pulang, ada kecelakaan, tabrakan, aku meninggal, termasuk saya maksudnya, saya juga bisa pulang, meninggal, udah, harta, jabatan, apa, tinggal semuanya, hilang. Padahal saya capek, lelah, berpeluh, bahkan penuh perjuangan, mendapatkannya disertai konflik, disertai ngotot-ngototan, disertai debat dengan teman kerja, disertai rebutan, ya saling fitnah dengan teman kerja supaya dapat proyek. Saya tinggal langsung. Contoh. Karenanya di usia 40 tahun sudah nikmat-nikmat itu sudah ada semuanya. Stabil insya Allah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi akan dunia. Yang menyebabkan kita khawatir terlalu banyak adalah sebenarnya ketamakan sebenarnya. Sebenarnya kalau kita renungkan 40 tahun ini sudah cukup sebenarnya. Sebenarnya sudah cukup bagi benar-benar orang yang orientasinya akhirat. Saya 40 tahun, dokter spesialis. Setelah renung-renungkan cukup sebenarnya. Bagi orang yang orientasinya benar-benar akhirat. Nggak usah khawatir terlalu ngotot, terlalu ini. Tapi kadang-kadang saya juga manusia, ada unsur tamak. Ada unsur pengen nambah terus dunia. Itu yang bikin khawatir. Bikin cemas. Bikin kita ngotot terus nyari dunia. Ketamakan. Padahal makan sudah enak. Gaji ada, lebih, punya bisnis stabil, pekerjaan udah alhamdulillah. Tapi karena ketamakan bikin kita terus kepanasan, cari terus. Dan melupakan akhirat, melupakan Allah dan agama, ini yang bahaya maksudnya. Sekali lagi bukan tercela mencari dunia, bukan tercela. Kerja, bahkan disuruh kerja gitu, nyari uang. Tapi yang tercela maksud saya tadi adalah melupakan Allah, dunia, dan melupakan akhirat. Wa gharatkumul hayatud dunia. Dan kehidupan dunia membuat kalian tertipu. Oleh karena itu doanya tadi, minta kemampuan bersyukur. Di usia 40 tahun. Karena ada yang 40 tahun belum ada, nggak bersyukur. Belum nggak bersyukur. Masih khawatir, masih cemas, masih tamak. Makanya diminta 40 tahun. Artinya apa? Udah tenang, santai. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Sudah saatnya fokus. Mungkin begini contoh ya, ini kan kita singkat waktunya ya. Sebenarnya ini kajian ini panjang sebenarnya ini. Panjang ya, kajian duha sampai zuhur. Tapi singkat, contoh satu aja contohnya. Contoh mungkin ya kita ya, di usia 20-30 tahun gak pernah sholat malam mungkin. Mungkin ya. Ini mungkin ya, usia 20-30 tahun mungkin bisa dikatakan gak pernah atau jarang sekali sholat malam. Bangun sepertiga malam mungkin ya. Kenapa? Karena masih ada alasan. Saya masih kerja keras. Pagi saya kerja, malam kadang lembur. Pagi saya kerja, malam saya bantu istri pegang anak. Pagi saya begini, disuruh bos pergi jalan, nempuh, kerja keras, laporan, tugas ditagih sama bos. Gak bisa bangun setengah malam, malam-malam diminta bos nemenin pergi kemana, pergi ke sini. Mungkin begitu mungkin. Usia 20-30 tahun, mungkin gak pernah atau jarang sholat malam. Ketika usia 40 ke atas, stabil. Dia jadi atasan, sudah tidak lembur lagi mungkin, sudah tidak ada. Kira-kira ada uzur nggak? Saya nggak sholat malam lagi nih, capek mikirin popok, mikirin susu, ada nggak? Nah, itu maksudnya. Contoh, salah satu contoh. Salah satu contoh.
Maka yang diminta kemampuan supaya kita bersyukur. Dan kita perlu jelaskan definisi bersyukur adalah menggunakan nikmat Allah untuk ketaatan pada Allah. Menggunakan kenikmatan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu definisi bersyukur. Jadi kalau level kita, level bersyukur kita baru level paling bawah, yaitu sekedar mengucapkan alhamdulillah. Tapi definisinya adalah menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan pada Allah. Sudah mulai ya. Kita tambah 10 menit biasanya ya. Tambahin 10 menit ya. Karena kalau ini syuruk, kita justru nggak boleh sholat ya. Nggak boleh sholat. Waktu terlarang malah sholat ya. Ditambah 10-15 menit. Kita lanjutkan jamaah sedikit ya. Yaitu menggunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau level kita, saya baru bilang alhamdulillah. Selesai habis itu. Tapi yang benar adalah lanjut. Gunakan contoh misalnya, kalau pendapatan kita, gaji kita naik, jabatan naik, gaji naik, maka infak juga naik juga. Ini bentuk bersyukur. Dapat bonus THR, uang jalan, dapat 1 juta misalnya. Dari sebagian uang tersebut kita dapat, kita infakkan sebagian. Mungkin 20, 30. Nah, ini bentuk bersyukur. Dekat diri pada Allah. Naik jabatan jadi manajer. Nah, dia gunakan jabatan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia jadi manajer, maka mungkin selama ini di kantornya, ya, waktu sholat itu susah. Nah, setelah dia jadi manajer, dibuat aturan bagaimana waktu sholat itu jadi mudah. Ini maksud bersyukur. Jadi kita minta pada Allah di usia 40 tahun tersebut kemampuan bersyukur. Jadi apa yang kita dapatkan ini kita gunakan mendekatkan diri kepada Allah. Yang sebelumnya nggak bisa sholat malam dan sebagainya. Kita lanjutkan. Wa ala walidayya, dan kemampuan bersyukur ini kepada kedua orang tuaku. Kepada kedua orang tuaku. Dia doakan orang tuanya dulu baru anaknya nanti. Kenapa? Karena kedua orang, kalau kita 40 tahun, orang tua berapa kira-kira? Berapa jemaah? Kalau kita 40 tahun, orang tua berapa kira-kira jemaah? Berapa? Iya 60. Saya pun mau 40, orang tua saya, bapak ibu saya sudah 60 ke atas. Dan 60 ke atas ibu saya. Dan orang tua kita masuk hadis yang tadi, a'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu sittina sana. Orang tua kita masuk hadis yang tadi. Allah memberikan uzur sampai usia 60. Kalau sudah di atas 60 nggak ada uzur lagi. Berarti orang tua kita masuk yang situ. Makanya orang tua kita lebih berhak didoakan dulu. Lebih berhak didoakan. Orang tua kita lebih berhak didapat doa kemampuan bersyukur tadi. Udah 60 tahun. Kita minta juga doa untuk orang tua kita, walidayah. Kita lanjutkan, kita ringkas ya, waktunya sebentar. Wa an a'mala sholihan tardhah, dan berikan aku kemampuan untuk beramal soleh yang engkau ridhoi. Ada kata-kata ridho berarti amal soleh yang benar. Pertama ikhlas, yang kedua mutaba'atur rasul, sesuai dengan ajaran Rasul. Amalan tardhah yang engkau ridhoi itu maksudnya dua, sekali lagi ya. Jadi kita perlu ikhlas, enggak riya, sum'ah, minta pujian. Yang kedua mutaba'atur rasul,
Ya, cara ibadahnya sesuai dengan Rasul. Bagaimana supaya sesuai dengan Rasul? Ya belajar. Belajar hadis-hadis Nabi. Cara sholat yang benar. Shollu kama ra'aitumuni sholli. Cara haji yang benar. Khudhu anni manasikakum. Ambil dari caraku haji. Belajar. Belajar cara bayar zakat. Karena ada sudah usia 40 bahkan 60 tahun ditanya cara bayar zakat mal nggak tahu. Waduh. 40 sampai 60 tahun cara bayar zakat mal gimana? Nggak tahu. Tanah ada zakatnya nggak? Nggak tahu. Mobil ada zakatnya nggak? Nggak tahu. Perusahaan dan tokomu ini ada zakatnya nggak? Nggak tahu. Loh, udah 40, 60. Berarti selama ini rukun Islam waktu tiaz zakah. Selama ini gimana berarti? 40, 60. Rukun Islam zakat. Sudah 60, sudah 40, sudah 50, sudah 60 tahun. Belum tahu tanah zakat apa enggak, tokonya ada zakat apa enggak tahu. Ini berarti gimana nih? Rukun Islam itu. Tiangnya ini ya, jadi kalau ini masjid kita ini tiang diambil satu tiangnya. Arkan. Makanya kita minta. Dan belum terlambat, alhamdulillah belum terlambat. Itu maksudnya anak amala solihan tardoh yang engkau ridhoi. Ikhlas, ikutin Rasul. Belajar berarti. Kita minta kemampuan beramal usia 40 tahun ini. Yang sebelumnya mungkin gak sholat malam, minta kemampuan sholat malam. Bisa jadi juga di usia 20-30 tahun mungkin kita pelit, gak mau nginfak. Kenapa? Bisa jadi masih ada alasan, ya pikir-pikir belum stabil. Mau nginfak tapi ingat popok anak, mau nginfak ingat susu anak, gak jadi. Mau nginfak juga ya masih karyawan biasa. Bisa jadi, tapi di usia 40 tahun kita mulai minta. Berdoa supaya kemampuan beramal. Sholatnya, infaknya bisa. Kita lanjut. Lanjutan doanya bagus nih makanya. Baru lanjutan doanya wa aslih li fi dzurriyyati. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah anak keturunanku. Para jamaah sekalian, kalau kita usia 40 tahun, kira-kira usia anak kita berapa? Usia anak kita berapa? Kita 20 tahun nih. Kita 40 tahun, usia anak kita berapa kira-kira? Ya. Usia anak ya. Yang pertama deh, yang pertama ya. Yang pertama dulu. Anak pertama kira-kira berapa kira-kira ya? Ya. Oke. Mulai belasan tahun ya. Anggaplah belasan tahun. Rata-rata. Kalau kita 40, anak berarti berapa? Mulai belasan tahun. Bisa jadi ya 12, 13, 14, 15. Ya, kalau kita lihat rata-rata orang Indonesia tuh nikahnya kan ya 24, 25 ya. 25 lah rata-rata Indonesia ya. Berarti anak usia berapa? 14, 15 rata-rata ya, anak pertama ya. Anak-anak kita 14, 15. Tadi kita sebutkan fase kehidupan di awal. 14, 15 ya. Tadi saya sebutkan tadi di awal usia 15 itu kaitannya dengan apa? Usia 15 kaitannya dengan apa tadi kita sebutkan di awal jemaah? Ya, usia balik. Itulah makanya doanya wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki keturunanku karena anakku mulai masuk
Ketika aku 40 tahun, anak-anakku mulai masuk usia balik. Usia yang mulai dicatat amal buruknya, baik buruknya oleh malaikat dan dipertanggungjawabkan. Usia-usia dia mulai mempertanggungjawabkan amalnya sendiri. Makanya kita doanya begitu. Anak-anak kita sudah bukan 2-3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang masih imut-imut, masih di rumah, masih digendong-gendong, masih belum ada kekhawatiran tentang anak-anak kita. Coba aja usia, ya anggaplah 5-7 tahun ya, ada yang gak khawatir sama anaknya? Anaknya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ada gak yang khawatir sama anaknya? Gak ada, itu usia lucu-lucunya itu, senang-senangnya, gembira. Tapi ketika usia anaknya menjelang balik, kita kan usia 40 tahun, anak kita tuh 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini usia rentan. Usia rentan ini. Syariat sudah jelaskan. Psikologis juga demikian. Psikologi anak lagi usia rentan ini. Usia yang terpapar dengan berbagai macam pengaruh. Usia yang usia mencari jati diri, membuktikan eksistensi, mencari perhatian. Usia yang dia sedang stabil, usia yang sedang labil, usia yang bisa terpengaruh dengan berbagai macam pemikiran, tontonan, tuntunan, qudwah, contoh. Ini usia yang sangat terpengaruh. Dan usia di sinilah usia anak yang sedang kita cemaskan. Iya tidak? Usia dicemaskan ini. Saya juga punya anak. Sudah balik usianya segini. Saya sama istri sama mencemaskan. Pengaruh macam-macam. Waduh, zaman sekarang gadget, sosial media, internet, film Korea, pemikiran ini. Bahaya zaman sekarang. Enggak seperti zaman kita dulu. Zaman kita dulu masuk SD, masuk SMP. Masya Allah ya. Padahal sekelas campur laki-laki perempuan, tapi enggak kayak dulu ya. Masih masih pisah, laki-laki sama perempuan yang masih ini. Ya, masih gengsi-gengsian, masih kelompoknya perempuan-perempuan, laki-laki. Kalaupun ada yang pacaran, ya cinta monyet, cinta apa gitulah. Tapi sekarang saya punya anak gadis usia 13 tahun, saya mau masukkan campur laki-laki perempuan, takut luar biasa, nggak berani. Ada yang berani kira-kira nggak jamaah sekarang? Dengan SMP, SMA sekarang, campur laki-laki perempuan, anak gadisnya dimasukin terus. Ada yang berani? Berani nggak? Saya nggak berani saya. Pergaulan anak sekarang mengerikan. Ini usia-usia yang kita cemaskan. Makanya para jamaah sekalian, pas sekali hadis ini secara fakta dan sebagainya. Dan doa anak kita aslih perbaiki. Kenapa? Usia rentan-rentannya ini cemaskan. Kita doa aslih li fi dzurriyyati. Kita lanjutkan ayatnya, sudah lebih kayaknya. Ini tubtu ilaik. Ini tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertobat ya Allah. Ini tubtu ilaik, karena usia 40 tahun inilah syaratnya kita tobat sama Allah. Kalau saya dulu 20, 30, mungkin 17, 18 saya masih jiwa muda ya Allah. Jiwa muda, pengen tahu, pengen ini, pengen nyoba. Makanya ada ungkapan Arab, likulli mamnu'in margubun. Setiap yang dilarang pasti diinginkan. Ada ungkapan Arab, likulli mamnu'in margub. Setiap yang dilarang pasti diinginkan. Coba gini Pak ya, kita di jalan itu, kita taruh ember, taruh depan jalan, taruh di ember. Ada tutupnya, di atas tutup kita taruh, jangan dibuka tulisannya. Taruh di jalan. Gimana kira-kira jemaah? Ada ember, ada tutupnya, di atas kita tulis, jangan dibuka, taruh di jalan. Dibuka atau enggak? Buka apa enggak jemaah? Hah? Ya itu maksudnya likulli mamnu'in marghub. Yang dilarang tuh pasti pengen. Nah, usia-usia kita itu begitu loh, yang 17, 18 tuh. Justru dilarang pengen kita. Dilarang malah pengen. Usia 16, 17. Ya mungkin kita dulu begitu ya Allah. Masih ada alasan lah ya. Dulu masih muda, masih usia ya jiwa muda lah ya Allah dulu.
Masih gini, masih keluar, masih anak semua gini. Banyak alasan. Disuruh gini jangan hanya alasan. Disuruh sholat, disuruh ngaji, ya suruh ada alasan kerja. Sekarang ya Allah ini tubtu ilaik, sekarang tobat 40 ya Allah. Tobat. Cukup ya Allah udah, cukup ya udah. Kita lanjutkan ayatnya, wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku muslimin. Dan di sini maksud muslimin di sini adalah istislam. Bukan muslimin yang ini ya, saya Islam, memang saya Islam. Kan kita sudah Islam gitu kan. Tapi maksud di sini wa ini minal muslimin, maksudnya saya istislam ya Allah. Saya berserah diri. Istislam itu artinya istislam berserah diri, manut. Udah nggak ngeyel lagi. Udah nggak ngeyel lagi, istislam ya Allah, udah manut sama ajaranmu. Dulu mungkin masih ngeyel ya. Masih ngeyel. Disuruh coba sholat malam. Ya Allah. Masa kita disuruh sholat malam, saya kerja, saya begini, capek kan? Nah itu masih ngeyel-ngeyelnya masih ada ya. Disuruh berinfak. Gimana mau berinfak? Rumah belum ada, ini belum ada. Kan dulu masih banyak ngeyelnya kita kan. Banyak ngeyelnya dulu. Perempuan harusnya banyak di rumah. Masa perempuan harus dikekang di rumah begini-begini? Nah, banyak ngeyelnya. Nah sekarang barulah istislam. Wa inni minal muslimin. Masya Allah, ini penjelasan tentang ini masih panjang para jemaah sekalian. Masya Allah. Ini penjelasan para ulama banyak sekali. Karena kita udah jam 6. Kita cukupkan. Mungkin saya tambah sedikit yang usia 60 belum kita bahas. Ya. Intinya para jemaah sekalian di usia 60. Allah tidak memberikan uzur lagi. I'tizar maksudnya. Kalau sudah usia 60 tahun. Tidak ada terbesit lagi keinginan ke masjid. Keinginan belajar agama. Kalau yang perempuan tutup aurat mungkin atau apa. Ini khawatir ya, khawatir sekali. Allah sudah tutup pintu hidayah. Tutup pintu, udah nggak ada uzur. Karena saya ketemu ya, mohon maaf, ketemu muslim perempuan ya. Dia muslim ya, perempuan tapi belum Allah kasih hidayah, di atas 60 tahun, belum Allah kasih hidayah pakai jilbab. 60 tahun. 60 tahun muslim, belum Allah kasih hidayah pakai jilbab. Jadi masih pakai biasa. Pakai gini. Ini. Padahal sebenarnya udah 60 tahun tuh apalagi ya? Yang apalagi 60 tahun yang menghalangi dia supaya nggak berjilbab itu loh. Kira-kira apa ya berjamaah ya? 60 tahun kira-kira apa yang menghalangi dia nggak pakai jilbab supaya dia pakai jilbab? Apa yang halangin? Masih pengen cantik, masih pengen berhias, masih pengen bermolek, masih pengen mengundang pandangan laki-laki. Masih apa-apa kira-kira ya? Ini secara logika aja udah nggak masuk gitu loh. Nggak masuk. Apalagi kalau manusia aja udah nggak masuk logika, apalagi demikian. Kita khawatir udah ditutup pintu daya sama Allah. Sudah tidak ada lagi uzur begitu. Nggak ada uzur, apalagi gitu. Nggak terbesit sama sekali, tutup aurat. Begitu juga dengan 60 tahun ya. Sudah nggak terbesit sama sekali ke masjid. 60 tahun. Benar-benar nggak pernah ke masjid. Udah 60 tahun. Atau 60 tahun nggak sholat sama sekali, ini lebih parah lagi. Padahal kalau secara logika pertama ya 60 tahun itu secara ekonomi udah nggak ada yang dikhawatirkan lagi. Apalagi dikhawatirkan coba 60 tahun. Apalagi dikhawatirkan ekonomi. Terus yang kedua, Allah sudah berikan tanda-tanda di usia 60 tahun, tanda-tanda kalau dia harus ninggalin dunia. Udah dikasih peringatan 60 tahun. Ini makanya pembahasannya panjang sebenarnya. Kita sebutkan pertama dikasih uban. Yang kedua dikasih badan mulai bungkuk. Kita lanjutkan lagi misal pandangan mulai rabun. Kita lanjutkan lagi lidah, itu bahasa kedokterannya mulai dia mulai dia atrofi, mulai dia hilang sel-sel lidahnya. Jadi dia ngerasa macam-macam. Kalau mohon maaf ya, kalau sudah 60 tahun tuh kalau manis kemanisan, kalau asin keasinan.
Itu karena lidah sudah ini, udah nggak kuat. Badan udah bengkok. Mohon maaf, sendi udah mulai nggak kuat. Artinya apa? Sudah ada tanda-tanda itu. Meninggalkan dunia, mata rabun, nggak bisa ngelihat lagi yang indah-indah. Lidah udah nggak bisa nyicipin lagi yang enak-enak. Nggak bisa tegak lagi kayak muda, sombong gitu. Nggak bisa lagi. Kemudian nggak bisa ini lagi. Udah banyak tanda-tanda. Kemudian uban, apa? Diingatkan. Bungkuk, udah apa? Artinya dia sudah nggak bisa nikmati dunia secara umum gitu loh. Sudah tidak bisa menikmati dunia secara seperti muda. Tapi kok masih ngotot ngejar dunia. Dikumpulkan semua. Tamak, makin tamak bahkan lagi. Ini benar-benar kalau udah gini. Secara logika aja kita sudah, wah ini kebangetan kalau gini dan ini. Apalagi Allah yang menciptakan gitu. Itu maksud penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, lam yabqa lahu i'tizar. Sudah tidak ada uzur lagi. Makanya saya tutup para jamaah sekalian dan jam 6 ya. Makanya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang sudah usia 40 tahun ataupun sedang jalan diberikan kemudahan bersyukur, amal soleh supaya ini, dan kemudian kita doakan juga yang sudah 60 tahun, yang orang tua kita itu semakin diberikan kenikmatan lagi, bersyukur, fokus ibadah, fokus mendekatkan diri kepada Allah, kemudian fokus membantu kaum muslimin, diringankan tangan infak, diringankan tangan untuk membantu agama Allah dan menolong agama Allah. Kita akhiri pada jamaah sekalian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.